Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun kau berada, kepada teman-temanku di seluruh Indonesia, kepada temanku yang ada di Bandung, Alina Tennis Group, Shalom. Begitu cepat waktu jalannya. Ternyata tahun 2025 telah hampir habis. Sekarang udah Desember, suasana Natal. Dan beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Luar biasa. Dan juga kami percaya kita semua di dalam keadaan sehat walafiat karena pemeliharaan, pelindungan, penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Orang katakan 2025 mungkin tidak menentu. Tapi untuk orang-orang percaya 2025 itu tetap diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit. Dan kita percaya perlindungan Tuhan nyata di dalam setiap orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan saya percaya kita semua sungguh-sungguh makin hari makin dekat dengan Tuhan, makin hari makin mengenal Tuhan, makin hari makin bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada saat ini saya akan berbicara mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Judulnya adalah kelahiran Yesus merefleksikan pikiran Kristus. Nah, biasa. Jadi kelahiran Kristus semua sudah tahu. Tapi ini adalah refleksi, mencerminkan pikiran Kristus. Siapa yang tahu pikiran Kristus? Saudara tahu pikiran Kristus, rencana Kristus, apa yang dikehendaki Kristus. Saudara mungkin tidak tahu, tapi kita akan belajar. Sekarang 1 Korintus 2 ayat 16 mengatakan demikian. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kami. Siapa kami? Saya, saudara yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang sungguh-sungguh mengiringi Tuhan. Yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara dengan saya adalah mengetahui pikiran Kristus. Setiap tahun kita akan berbicara mengenai kelahiran Kristus. Dan kali ini juga saya akan berbicara, Natal ini akan berbicara mengenai kelahiran Kristus. Dan refleksinya kepada kenyataan di dalam kehidupan kita. Oh, kita baca Lukas 1 ayat 28 sampai 31. Dan dilanjutkan dengan ayat yang 38. Ini menceritakan apa? Ayat 26 mengatakan, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Pada bulan ke-6, Gabriel diperintah Tuhan untuk pergi ke Nazaret. Untuk ketemu siapa? Untuk ketemu kepada Maria. Gabriel datang kepada Maria dan berbicara, hai Maria, engkau dikaruniai Tuhan, Allah beserta dengan engkau. Karuniani dan Allah beserta dengan engkau. Jadi dia yang dipilih, dikaruniai Tuhan. Maria di dalam hatinya berkata, apa sih maksudnya ini? Waktu dia berpikir, malaikat datang berbicara lagi kepada dia. Dia berkatakan, jangan takut Maria, engkau akan melahirkan seorang anak oleh Roh Kudus. Namanya adalah Yesus. Maria bingung juga. Dia bilang jangan takut. Dia akan melahirkan karena Roh Kudus. Dan Allah akan menaunginya. Dia disebut anak Allah. Wah, luar biasa sekali.
Waktu begitu, Maria dalam hatinya, apa sih ini? Dia tidak mengerti. Malaikat Tuhan berkata kembali, bahwa engkau mendapat kasih karunia daripada Tuhan sendiri. Bahwa engkau akan melahirkan anak laki-laki yang dinamakan Yesus Kristus. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Udah begitu Maria masih belum sadar. Tapi dia yakin bahwa ada maksud Tuhan kepada dia. Dia katakan ayat 38, dia katakan, sesungguhnya akulah hamba Tuhan. Terjadilah sesuai dengan apa yang dikatakan olehmu. Itulah cerita Marianya. Jadi apa yang kita dapati mengenai cerita Maria ini. Satu, Maria adalah seorang perawan. Disebutkan seorang perawan. Belum tersentuh oleh pria manapun juga. Dan dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan. Apakah hanya Maria seorang perawan waktu zaman itu? Mungkin banyak gadis-gadis yang lain yang namanya Magdalena, Nancy, Mary, Elsie, Lucy, dan yang lain-lain, yang gadis-gadis yang tetap seperti Maria perawan. Tapi mereka tidak mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Sekian banyak gadis-gadis. Tetapi hanya dipilih Maria. Luar biasa nggak? Apakah hanya Maria begitu saja yang dipilih? Maria itu murni, suci, kudus dalam kehidupannya. Tapi dia mengatakan kepada malaikat itu, bagaimana bisa terjadi? Aku ini belum bersuami. Kata malaikat itu akan terjadi karena Roh Kudus turun ke dalam dirinya. Dan Allah akan menaungi dia. Sehingga dia akan melahirkan seorang anak. Disebut namanya Yesus. Karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Luar biasa. Jadi dia kasih penjelasan. Akhirnya Maria katakan, akulah hamba Tuhan. Terjadi sesuai dengan perkataanmu. Satu yang kita dapatkan, Maria yang suci, yang murni. Kedua yang kita dapatkan, bahwa dia itu taat. Taat patuh. Karena dia berserah kepada Tuhan. Aku berserah kepada Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan terjadilah. Itu. Ketiganya adalah dia itu mau berkorban pada zaman itu. Wanita gadis yang belum menikah hamil, hukumnya adalah hukuman rajang, dilempar batu sampai mati, saudara. Ini adalah resiko adat istiadat Yahudi waktu itu. Tapi dia mengambil resiko ini. Kenapa? Dia berani berkorban. Karena dia percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh Allah adalah benar dan baik bagi dia. Keduanya kita akan bicara mengenai siapa? Mengenai Yusuf, saudara. Yusuf itu siapa? Matius 1 ayat 18 sampai 25. Waktu kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, saudara. Pada suatu hari Maria berkata kepada Yusuf, Yusuf, aku telah hamil. Hah? Saudara bayangkan aja. Kalau saudara nama Tony punya calon tunangan, katakan satu hari, aku telah hamil. Kaget nggak?
Hah? Kaget. Tetapi Yusuf, seorang yang tulus hatinya, dia tidak menanyakan asal-usulnya. Siapa yang menghamilinya? Dia tidak menanyakannya. Dia pendam di dalam hati. Tetapi secara logika, dia tidak bisa menerima bahwa belum disentuh ternyata hamil. Diam-diam dia mempertimbangkan untuk menceraikan Maria. Waktu dia mempertimbangkan untuk menceraikan Maria, Maria pun tidak mau menjelaskannya kepada Yusuf. Kenapa? Percuma saja pikirnya. Siapa itu Roh Kudus? Kamu bikin-bikinan aja. Kamu mengarang-arang aja. Bisa berantem, bisa ribut. Jadi dia pilih diam saja. Waktu dia diam, waktu Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikannya, pada malam itu malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Yusuf, jangan menceraikan Maria. Karena anak yang dikandungnya adalah anak dari Roh Kudus. Dia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Ditambahkan juga, jadi dia yang akan memimpin. Dia menjadi raja yang maha tinggi. Dan dia menjadi raja atas keturunan Yakub. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kerajaannya dia akan langgeng terus. Tetapi untuk meyakinkan lagi, malaikat Gabriel juga waktu itu mengingatkan bahwa Elisabet yang dikatakan bahwa mandul, dan bulan itu adalah bulan ke-6 dia setelah hamil. Ayat 37 mengatakan tiada mustahil bagi Tuhan. Tiada mustahil bagi Tuhan. Itu nyatanya tiada mustahil bagi Tuhan. Bayangkan aja. Setelah itu dia bangun, saudara. Setelah bangun langsung dia menikahi. Luar biasa enggak? Menikahi Maria. Dan dia tidak berhubungan dengan Maria selama 9 bulan. Luar biasa enggak? Luar biasa, saudara. Begitu juga satu, bahwa Yusuf adalah orang yang tulus. Yusuf orang yang tulus, yang baik hati. Tulus itu jujur, murni. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang suci hatinya, dia yang akan memiliki kerajaan Allah. Inilah Yusuf. Dan dia taat apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan malaikat. Dia percaya dan dia lakukan. Dia tidak banyak tanya. Dan setelah mimpinya itu dia menikahi Maria. Luar biasa enggak? Ketiganya dia berkorban. Apa yang dia berkorban? Seharusnya udah menikah, dia bisa hubungan dengan istri. Tetapi dia tidak hubungan sampai 9 bulan. Dia korbankan kepentingan diri sendiri untuk Tuhan. Jadi ada 3 hal merefleksikan pikiran Yesus. Bahwa wanita-wanita, pria-pria yang ada di dunia ini, ingat baik-baik bahwa engkau adalah orang-orang yang dipilih. Maria mengatakan, akulah hamba. Aku hamba Tuhan. Hamba Tuhan, istilah hamba ini siapa? Saya sering berbicara dengan istri saya. Atau saya sering doa. Waktu saya naik mobil dengan istri saya katakan, Tuhan, berikan ketelitian, kewaspadaan, kehati-hatian kepada istri hambamu. Jadi bisa saja kepada siapa. Istilah hamba itu adalah orang-orang yang percaya. Jadi kita ini orang-orang percaya, perempuan-perempuan yang percaya, hidup harus kudus. Apalagi kepada wanita-wanita yang belum menikah, hidup kudus. Setelah menikah, ingat baik-baik, engkau telah ditebus dosa-dosamu.
maka itu hiduplah kudus. Kedua, taatlah. Hanya dengan ketaatan inilah kau akan melihat karya Allah yang luar biasa. Tiga, mau berkorban. Luar biasa nggak? Mau berkorban, saudara, dalam kehidupan kita. Saudara mau berkorban, Yusuf, Maria mau berkorban. Saya ingin mendiskusikan mengenai suci. Bukan saja hidup kita akan suci. Apa saja yang membuat kita suci dalam kehidupan kita. Satu, Mazmur 19 ayat 10 mengatakan demikian. Takut akan Tuhan itu suci. Takut akan Tuhan, saudara, itu suci. Takut akan Tuhan itu apa? Pengkhotbah 12 ayat 13 mengatakan. Takut akan Tuhan berpegang pada perintahnya. Jadi orang yang takut akan Tuhan memegang perintah Tuhan. Memegang firman Tuhan, memegang perkataan Tuhan, memegang perkataan malaikat Tuhan yang mewakili Tuhan. Pegang dan mereka percaya, bukan memegang, percaya kepadanya, itu takut akan Tuhan. Perkataan yang ramah itu suci. Di Amsal 15 ayat 26b. Bayangkan saja. Perkataan yang ramah. Orang yang lemah lembut itu adalah suci. Firman Tuhan, orang yang lemah lembut itu memiliki surga, memiliki dunia. Luar biasa enggak? Apakah saudara lemah lembut, ramah, takut akan Tuhan? Itu semua adalah suci adanya. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh apa? Ketaatan akan kebenaran, kepada kebenaran. Orang yang taat akan kebenaran itu suci. Orang taat kepada kebenaran itu suci. Taat akan firman Tuhan itu suci. Taat akan perintah Tuhan itu suci adanya, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, darah Yesus anak yang menyucikan kita dari dosa. Sama darah anak domba yang bisa menyucikan kita dari dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita. Ini yang penting sekali. Mengaku dosa kita. Semua orang itu berdosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa menurut Roma. Termasuk saudara, menurut saya. Karena kasih karunia kita dibenarkan, kita ditebus, kita diselamatkan. Kasih karunia. Jadi kalau kita berdosa, mengaku dalam dosa, Tuhan ingin kita terus terang kepada Tuhan. Tidak ada yang disembunyikan. Ku salah adalah salah, mengaku salah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Tuhan itu setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari apa? Kejahatan. Saudara, dipulihkan. Asal kita mengaku dosa kita. Dia dengan adil dan setia kepada kita. Dan Dia menyucikan kita dari segala dosa kita. Luar biasa, saudara. Saudara taat, patuh, obedient. Taat itu patuh, setia, rajin. Firman Tuhan mengatakan soal ketaatan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatlah kepada orang tuamu. Dan segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Taat kepada orang tua, indah di dalam Tuhan. Saudara taat kepada orang tua? Patuh kepada orang tua? Mengasihi orang tua? Saya punya teman, walaupun sudah menikah, setiap minggu, setiap Sabtu dia datang ke rumah orang tuanya. Oh, luar biasa, saudara. Tidak semua anak seperti itu, tapi dia lakukan seperti itu. Itu luar biasa. Kolose 3 ayat 22 mengatakan, hai hamba-hamba,
Taatlah kepada Tuhanmu yang di dunia ini, di dalam segala hal. Hamba-hamba taat kepada tuannya. Kalau saudara kerja di pekerjaan, di pabrik, di kantor, dimanapun juga berada, taat kepada Tuhanmu. Karena itu adalah majikanmu di dalam segala hal, di dalam pekerjaannya. Ibrani 13 ayat 17 mengatakan, taatlah pemimpin, taatlah pemimpinmu dan tunduk kepada pemimpinmu. Apakah kita taat? Apa anak-anak taat kepada orang tua? Apa hamba-hamba Tuhan taat kepada tuan-tuannya, majikan-majikan? Mulai saat ini, karena ini adalah firman Tuhan, lakukanlah itu. Karena ini merefleksikan pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Korban, mengenai korban. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja. Siapa yang satu kali saja? Mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Siapa yang menanggung dosa? Semua orang. Yesus Kristus berkorban. Memberi contoh kepada kita. Hidup harus berkorban untuk kebenaran. Ibrani 13 ayat 16. Dan jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. Karena berbuat baik dan membantu orang lain ini adalah berkenan kepada Tuhan. Ini korban yang menyenangkan Tuhan. Berbuat baik. Saudara sering berbuat baik kepada tetangga kita? Apakah saudara berbuat baik kepada saudara kita, famili kita, orang-orang yang dekat kepada kita, teman-teman kita? Apakah saudara berbuat baik kepada mereka? Apakah saudara membantu mereka? Karena berbuat baik dan membantu mereka itu adalah pengorbanan, itu adalah korban juga. Luar biasa. Filipi 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malah lebih daripada itu. Siapa yang berbicara? Paulus yang berbicara. Aku berlimpahan. Padahal waktu itu Paulus sedang banyak permasalahan di dalam kehidupannya. Dia lapar, dia haus, dia telanjang, dia puasa. Dia diserang oleh orang Yahudi. Diserang oleh orang-orang yang non-Yahudi. Karam kapal, didera, disesah, saudara. Bayangkan aja. Dalam waktu itu, ternyata ada berkat yang datang dari, karena aku telah menerima kiriman dari Epafrodipus, suatu persembahan yang harum. Epafrodipus itu membawa persembahan dari orang-orang Filipi untuk Paulus. Dan Tuhan menggerakkan orang-orang Filipi untuk membantu Paulus dalam kesusahan kesengsaraan. Ada saja jalannya. Tuhan memberikan berkat bagi dia. Itu adalah suatu persembahan yang harum. Persembahan kita adalah persembahan yang harum bagi Tuhan. Kalau kita membantu penginjil-penginjil, itu adalah satu yang harum bagi Tuhan. Kalau kita membantu kepada pendeta-pendeta yang di pedesaan, itu adalah persembahan yang harum bagi Tuhan. Suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Jadi penting 3 hal kepada pria-pria, wanita-wanita seluruh Indonesia. Kau hiduplah suci, kudus dalam kehidupanmu. Setialah, taat. Taat itu setia, taat kepada Tuhan, taat kepada sesama, kepada tuan-tuanmu, majikan-majikanmu, dan berkorbanlah. Berbuat baik itu berkorban, membantu itu berkorban namanya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai Yesus lahir di kandang. Lukas 2 ayatnya yang ke-6.
ke-6 ke-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maryam untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkus dari kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Luar biasa. Artinya Yesus ada raja di atas segala raja, penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Seharusnya tidak demikian. Tetapi saudara tahu, dari Maliaki sampai Matius itu jedahnya 400 tahun. Jadi Tuhan sudah memikirkan proyek menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus 400 tahun. Tapi jangan salah. 1000 tahun manusia, 1 hari untuk Tuhan. Jadi ini hanya setengah hari saja, 10 jam aja Tuhan. 400 tahun 10 jam. Sehari pun enggak, setengah hari memikirkan ini. Tapi begitu pentingnya tuh. Bahwa pentingnya untuk kita 400 tahun tidak ada berita apa-apa. Nyatanya keluar Yesus Kristus menjadi juru selamat. Ini sudah dipikirkan matang-matang cara-caranya. Dia lahir di kandang binatang, saudara. Adakah saudara teman family yang melahirkan anak di kandang binatang? Berarti kalau dia lahir di kandang binatang dan tidak ada penginapan yang menerima dia, saya percaya karena dia miskin, semua penginapan tidak mau menerima dia. Jadi dia tinggal di kandang, saudara. Adakah di situ orang yang melahirkan ditaruh di palungan? Saudara mau ditaruh palungan? Bisa saja orang kaya ingin menjadi seperti Yesus. Dibuatlah palungan dari emas, dari perak, dari tembaga yang mulus. Ini palungan benar-benar palungan yang bekas ternak makan di situ. Yesus lahir di situ. Jadi kalau kita melihat Allah menciptakan Yesus Kristus untuk kita, memberikan kita penolong Yesus Kristus dalam keadaan yang miskin, sengsara, melarat, tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya kendaraan, tidak punya apa-apa. Saudara, kenapa? Tapi jangan salah, saudara. Semua ini merefleksikan kehidupan kita. Karena Tuhan datang kepada orang-orang, bukan kepada orang kaya. Tapi datangnya kepada orang miskin, saudara. Saudara tahu mengenai Paulus. Di Matius 25 ayat 36 dan selanjutnya mengatakan, ketika aku lapar, kau memberikan aku makan. Ketika aku haus, kau memberikan aku minum. Waktu saya menjadi orang asing, kau memberikan penginapan bagi aku, penampungan bagi aku. Waktu aku telanjang, engkau memakai baju. Waktu aku di penjara, engkau datang melawat aku. Waktu sakit, engkau melawat aku. Bingunglah murid-muridnya. Kapan Yesus di penjara? Kapan Yesus lapar tidak dikasih makan? Begitu rajanya berkata, Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukan untuk aku. Di sini raja adalah melambangkan Tuhan sendiri. Karena di ayat 44 sama 45 saya akan bacakan. Murid-muridnya menjawab, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, haus, atau seorang asing, atau dalam telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau. Itu murid-muridnya mengatakan demikian. Tapi apa jawab Tuhan?
Jadi bukan raja. Tadi raja itu melambangkan Tuhan sendiri. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan, untuk salah seorang yang paling hina, kamu tidak melakukannya untuk aku. Disebutkan ayat 44, Tuhan bila manalah kami. Jadi Tuhan sendiri ini. Oh, kamu tidak memberikan kepada orang yang hina ini, engkau tidak melakukan aku. Luar biasa. Jadi Tuhan datang untuk orang-orang miskin. Tuhan datang untuk orang-orang sengsara. Tuhan datang untuk orang-orang melarat. Tuhan datang untuk mereka orang yang berada tetapi merasa miskin rohaninya. Karena mereka merasakan bahwa mobil adalah titipan, anak adalah titipan, istri adalah titipan, suami adalah titipan, semua harta benda adalah titipan. Inilah Tuhan datang untuk orang-orang yang begini. Saudara tahu kasta yang paling tinggi dan kasta yang paling rendah di India. Kasta yang paling tinggi adalah kasta Brahmana. Yang kedua adalah Ksatria. Yang ketiga adalah kasta Waisya. Yang paling rendah kasta Sudra. Bayangkan aja. Kasta Sudra yang paling rendah. Tuhan datang untuk kasta Sudra. Bayangkan saja. Untuk orang-orang miskin, saudara. Di Alkitab menyatakan demikian mengenai kemiskinan. Matius 5 ayat 3 mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka empunya kerajaan Allah. Itu Matius 5 ayat 3. Yakobus 2 ayat 5 mengatakan demikian. Allah memilih orang yang dianggapnya miskin oleh dunia. Yang dianggap miskin oleh dunia, saudara. Dia datang untuk orang yang dianggap miskin oleh dunia. Yang tidak punya apa-apa, yang sengsara, yang berobat pun tidak punya uang, makan pun kurang. Dia datang untuk membantu, menolong mereka. 2 Korintus 8 ayat 9b. Bahwa ia yang oleh kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya. Walaupun ia menjadi miskin. Siapa itu? Yesus Kristus. Datang ke dunia supaya kita kaya dan dia menjadi miskin. Sebenarnya supaya kita kaya, bukan dia menjadi miskin, dia tetap kaya sebenarnya kan. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik untuk siapa? Untuk orang miskin, saudara. Dan dia telah mengutus aku untuk kabar baik itu untuk orang miskin. Kenapa untuk orang miskin? Karena orang miskinlah perlu bantuan. Orang miskin perlu dukungan. Orang miskin perlu dikasihani. Saudara, kalau saudara kaya, merasa kaya, apa yang kita harus bantu? Tidak ada. Saudara balap lari, kalau saudara tidak ada lawannya, saudara katakan, aku menang lari 100 meter. Dengan siapa? Nggak ada lawannya. Jadi lawannya adalah Yesus mengangkat orang-orang miskin, saudara. Yang tidak punya apa-apa, dia yang angkat. Luar biasa, saudara. Luar biasa, saudara. Selanjutnya adalah, setelah itu, orang Majus, saudara. Orang Majus bagaimana, saudara? Di Matius 2 ayat 1 sampai 12. Orang Majus dari timur datang ke Yerusalem. Orang Majus itu siapa? Asli astrologi, ahli perbintangan dan sejarah. Disebutkan juga dia itu magi. Magi itu adalah magistrat. Magistrat itu penasehat. Penasehat raja. Orang Majus itulah penasehat raja.
Kok dia tahu mengenai bintang-bintang? Kita lihat bintang. Bintang tetap tidak berjalan. Tapi dia tahu pengetahuan ini karena dia datang dari Persia, jajahan Babilonia. Di Babilonia ada orang yang luar biasa namanya Daniel. Yang bisa menerjemahkan mimpi, tulisan. Dia akan bisa menerjemahkannya. Walaupun mimpi raja itu tidak diberitahu mimpinya, tapi dia tahu mimpinya apa dan diterjemahnya. Dia punya roh yang luar biasa. Daniel ini mempengaruhi orang-orang Persia di sana. Dan inilah salah satunya orang-orang Majus percaya bintang itu melambangkan Yesus lahir ke dunia. Jadi Yahudi, orang Yahudi, raja orang Yahudi telah lahir ke dunia. Dia melihat bintang dan dia percaya itu adalah raja lahir. Maka dia pergilah. Dia siapkan semua peralatan dan hadiah-hadiah yang akan diberikan kepada raja yang lahir. Dan dia pergilah. Waktu dia perjalanan, dia pergi ke mana? Dia jalan ke Yerusalem. Karena dia tahu Israel yang kota yang besar ada Yerusalem. Dia datang ke sana, dia ketemu Herodes. Herodes mendengarkan bahwa ada raja orang Yahudi lahir. Maka dia kasih tahu, diam-diam dia bertanya kepada orang Majus itu. Dengan teliti dan seksama. Kamu selidikilah sampai engkau menemukannya. Dan kau akan beritahukan kepada saya. Dan saya mau menyembah dia. Munafiknya luar biasa. Bukan saya mau menyembah dia. Saya mau membunuh dia. Karena dia adalah saingan saya satu-satunya di dalam dunia. Orang munafik ini banyak. Udah makan? Udah kenyang padahal lapar, saudara. Karena sopan santun saja. Banyak kita sopan santun, saudara. Karena sopan santun kita ngebohong. Munafik, saudara. Banyak orang munafik. Janganlah kita orang Kristen menjadi orang munafik. Apa yang ada di hati lain dari di mulut. Apa yang ada di hati itu yang dikeluarkan dari mulut kita. Seharusnya demikian. Setelah itu dia melihat bintang dan dia mengikuti bintang itu terus sampai ke Bethlehem dan bintang itu berhenti. Waktu berhenti dia turun dan melihat, masuk ke kandang, ternyata ada bayi lahir. Dia bersukacita. Kenapa orang Majus ini bersukacita? Karena apa yang dia ramalkan, apa yang dia dengar, apa yang dia percayai, terjadi bahwa memang ada anak lahir waktu itu. Inilah dia sukacita. Karena kelahiran Yesus Kristus. Kita sukacita. Karena dengan kelahiran Tuhan Yesus, kita tidak masuk neraka. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita pindah dari harusnya neraka bagian kita, menjadikan surga bagian kita. Oh, itu luar biasanya Tuhan. Maka dikeluarkanlah apa yang dikeluarkannya. Dikeluarkannya emas. Dikeluarkannya apa? Mur. Dikeluarkannya apa lagi? Emas, kemenyan, dan mur. Emas sudah melambangkan kekayaan. Kemenyan, Imamat 2 ayat 1 kita baca. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan dia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan atasnya. Untuk siapa ini kemenyan atasnya? Untuk mempersembahkan kepada Tuhan Allah satu-satunya. Jadi mewakili kemenyan ini dupa yang harum untuk Allah, untuk kerajaan yang dihormati oleh umatnya. Imamat 2 ayat 2.
sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Mur itu Mazmur 45 ayat 9 mengatakan demikian. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi, menyukakan engkau. Baunya, sebetulnya bukan baunya, wanginya seperti wanginya daripada mur, gaharu dan cendana. Wangi, saudara. Kita bilang minyak wangi, saudara. Wangi-wangian untuk Allah. Wangi-wangian untuk apa? Untuk raja yang dihormati kita semuanya. Raja di atas segala raja, saudara. Hadiah yang paling berharga adalah emas, mur, kemenyan, dan mur, saudara. Jadi, merefleksikan bahwa memang kita miskin melarat. Tapi ingat baik-baik. Emmanuel, Allah beserta dengan kita. Itu yang penting. Yesus Allah beserta dengan kita. Emmanuel. Kalau Yesus beserta dengan kita, segala kita bisa atasi, saudara. Kesulitan kita bisa atasi. Penyakit kita bisa atasi. Usaha kita bisa atasi. Kehidupan sehari kita bisa atasi semuanya bersama-sama dengan Dia. Bahkan di luar jangkauan pemikiran kita. Dia memberikan kekayaan kepada kita. Walaupun Dia menjadi miskin, kita menjadi kaya. Itulah rencana Tuhan yang begitu indah. Maka itu berbahagialah kepada kita semuanya hidup pada zaman ini. Dan kita bisa merefleksikan bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus untuk kita mengajar kepada setiap wanita di dunia ini, setiap pria yang ada di dunia ini, supaya hidup tulus hati, taat ketika berkorban. Keempat, walaupun engkau miskin, engkau tetap beserta dengan Tuhan, engkau akan berubah luar biasa menjadi raja di atas segala raja. Kau akan masuk di dalam hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Jadi mulai saat ini, pria-pria, wanita-wanita, hiduplah benar, hiduplah kudus, hiduplah taat akan Tuhan, akan firman, melakukan firman Tuhan. Berkorbanlah, berbuat baik, dan membantu orang lain. Itu hidup suci. Itu hidup kudus. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau Engkau telah berbicara kepada kami, supaya seluruh Indonesia, seluruh dunia, kepada wanita-wanita, kepada pria-pria, supaya mereka hidup dalam kekudusan, kesucian, kemuliaan. Supaya mereka taat akan Allah, taat akan firman, taat akan Roh Kudus. Dan mereka mau berkorban. Yesus menjadi teladan, dia korban. Satu orang meninggal dunia dan seluruh manusia di dunia ini yang diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami mau berusaha untuk melakukan apa yang Engkau katakan hari ini. Dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan serupa segambar dengan Engkau akan menjadi kenyataan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Bapak Ibu, saudara sekalian yang melihat tayangan ini. Kalau engkau ada masalah, taruhlah kedua tanganmu di dadamu dan saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hadir, kuasa-Mu hadir, mujizat-Mu hadir. Mereka yang menaruh tangannya di dadanya, mereka mempunyai permasalahan di dalam keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan jalan keluar bagi mereka. Masalah keuangan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Mengenai usaha, Tuhan bukakan bagi mereka.
mengenai sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dokter di atas segala dokter menyembuhkan mereka. Apapun permasalahan mereka, Tuhan berikan jalan keluar yang datang daripada Engkau. Sehingga mereka semuanya keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Dan kita akan menutup. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap orang yang mendengarkannya, bukan saja mendengarkannya, tetapi mengingatnya, bukan mengingatnya, tapi mereka melakukan apa yang dikatakan hari ini oleh firman Tuhan. Untuk hidup kudus, hidup benar, taat akan Tuhan, dan berkorban untuk kebaikan dan untuk kebaikan umat-Mu, jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kemiskinan bukan apa-apa. Karena kemiskinan akan menjadi kaya. Karena Tuhan menjadi miskin, kami akan menjadi kaya. Itulah firman Tuhan. Pada saatnya di luar jangkauan pemikiran kami, Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus, dan menghibur dan mempersatukan umat-Mu di tempat ini sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.